Pernah kepikiran nggak sih waktu kita nyumbang uang receh di kasir supermarket gitu ya? Atau mungkin pas pakai aplikasi ojek online setiap hari? Apa perusahaan di baliknya itu punya kewajiban untuk transparan ke kita? Maksud saya, transparan layaknya sebuah kementerian atau katakanlah kantor gubernur, di mana sebenarnya garis batas antara urusan privat sebuah perusahaan dan, tanggung jawabnya kepada publik. Selamat datang. Hari ini kita akan bedah tuntas beberapa sumber yang sangat menarik untuk mengupas konsep badan publik dalam konteks keterbukaan informasi di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana definisinya ternyata jauh lebih abu-abu dari yang kita kira. Kita bandingkan dengan praktik di negara lain, dan yang paling seru, kita akan soroti beberapa kasus nyata di Indonesia yang hasilnya mungkin akan bikin Anda kaget. Misi kita hari ini sederhana, mencari tahu di titik mana sebuah organisasi swasta, entah itu toko retail, perusahaan migas, atau bahkan raksasa teknologi, mulai memikul kewajiban untuk buka-bukaan kepada kita semua. Oke, mari kita mulai. Jadi kalau kita bicara soal undang-undang kebebasan informasi dimanapun, pertanyaan paling mendasarnya pasti, siapa yang wajib memberikan informasi? Tentu saja lembaga pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif pasti masuk daftar, itu sudah jelas. Tapi dari sumber yang Anda berikan, ceritanya ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Betul sekali. Dan kekompleksan itu muncul dari satu tren besar dunia, privatisasi. Sejak tahun 80-an, 90-an, banyak fungsi yang tadinya dipegang negara, seperti penyediaan air bersih, listrik, bahkan layanan kesehatan, itu kan dialihkan ke sektor swasta. Nah, pertanyaannya jadi rumit. Kalau fungsinya masih fungsi publik, tapi yang menjalankan adalah perusahaan swasta, apakah kewajiban transparansinya ikut hilang? Disinilah konsep badan publik itu diperluas. Jadi ini bukan lagi soal stempel pemerintah atau swasta di akte pendirian perusahaan, tapi lebih ke apa yang sebetulnya mereka kerjakan, begitu ya? Persis, logikanya sederhana. Jika sebuah badan swasta mengerjakan tugas yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak, maka publik berhak tahu. Mahkamah Agung Afrika Selatan, dalam salah satu putusannya yang dikutip di sumber Anda, merumuskannya dengan sangat elegan. Mereka bilang, di era privatisasi, sebuah badan bisa saja menjalankan fungsi publik tradisional tanpa kontrol langsung dari pemerintah, tapi esensi dari fungsi itu membuat mereka tetap bisa diklasifikasikan sebagai badan publik. Jadi fokusnya bergeser dari siapa pemiliknya menjadi apa dampaknya. Tepat. Dan ini bukan pandangan minoritas loh. Sebuah penelitian yang Anda sertakan menemukan bahwa setidaknya 78 negara sudah menerapkan ini. Mereka mewajibkan sektor privat untuk terbuka dalam kondisi tertentu. Kalau kita kerucutkan, biasanya ada 3 pemicu utamanya. Pertama, saat mereka jelas-jelas menjalankan fungsi pemerintahan. Kedua, terkait perlindungan konsumen saat mereka memproduksi barang atau jasa massal. Dan yang ketiga, ini yang paling umum, adalah saat mereka menerima dana publik dalam bentuk apapun. Oke, ini mulai menarik. Tapi menjalankan fungsi publik itu kan bisa sangat luas ya, interpretasinya. Bagaimana pengadilan atau hukum di negara lain menentukan batasannya? Apakah ada semacam daftar periksa untuk memutuskan, oke, Anda sekarang adalah badan publik? Pertanyaan bagus sekali, karena disitulah letak perdebatan hukumnya. Tidak ada satu rumus pasti, tapi dari praktek di berbagai negara seperti Afrika Selatan, Australia, hingga Amerika Serikat, kita bisa menarik beberapa benang merah atau indikator. Sumber-sumber Anda merangkumnya menjadi 4 pertanyaan kunci. Apa saja itu? Pertama, fungsi. Apakah fungsi yang dijalankan perusahaan itu secara historis atau secara esensial adalah tugas negara? Contohnya mengelola sumber daya alam atau penjara. Kedua, pendanaan. Seberapa besar porsi dana publik dalam operasional mereka? Apakah cuma sedikit atau justru dominan? Ketiga, kontrol. Sejauh mana pemerintah ikut campur, baik lewat regulasi ketat, penempatan direksi, atau intervensi langsung? Dan keempat, ini yang semakin relevan sekarang, kekuasaan. Apakah perusahaan itu punya kekuatan monopoli atau posisi yang sangat dominan sehingga publik tidak punya pilihan lain selain menggunakan jasa mereka? Amerika Serikat Sepertinya sudah banyak kasus ya. banyak sekali dan sangat beragam. Misalnya, Mahkamah Agung di negara bagian Ohio memutuskan bahwa sebuah perusahaan konsultan swasta yang disewa pemerintah untuk membantu proses rekrutmen pegawai negeri harus tunduk pada UU Keterbukaan Informasi. Oh iya. Iya. Alasannya, proses rekrutmen aparatur negara adalah fungsi publik yang fundamental.
Jadi meskipun yang mengerjakan adalah pihak swasta, esensi pekerjaannya tetap publik. Jadi informasinya seperti kriteria seleksi atau daftar kandidat gitu harus bisa diakses publik. Benar, ada lagi contoh yang lebih kuantitatif dan tidak abu-abu. Di negara bagian Kentucky dan Tennessee, aturannya jelas, berdasarkan indikator pendanaan. Di Kentucky, kalau sebuah perusahaan menerima 25% atau lebih dananya dari pemerintah, otomatis mereka dianggap badan publik. Di Tennessee, batasnya 30%. Ini pendekatan yang sangat pragmatis, jadi tidak perlu perdebatan filosofis yang panjang. Angka yang jelas pasti membantu. Tapi bagaimana jika ada kasus yang lolos dari jerat hukum? Nah, disinilah ada cerita menarik dari Connecticut. Awalnya, ada perusahaan swasta yang dikontrak negara untuk melakukan uji emisi kendaraan. Pengadilan memutuskan mereka bukan badan publik. Publik dan aktivis tentu saja protes. Dan apa yang terjadi? Legislatif atau DPR-nya di sana merespon dengan cepat. Mereka langsung mengesahkan undang-undang baru. Undang-undang baru? Isinya apa? Isinya sangat tegas. Setiap kontrak pemerintah dengan pihak swasta yang nilainya di atas $2,5 juta wajib menyertakan klausul bahwa mereka harus patuh pada Undang-Undang Akses Informasi. Ini contoh luar biasa yang menunjukkan bahwa batasan badan publik itu tidak statis. Ia bisa diubah dan disesuaikan seiring dengan kebutuhan dan desakan publik. Oke, jadi gambaran global cukup jelas. Ada pergeseran menuju pendekatan berbasis fungsi dan dampak dengan berbagai indikator yang fleksibel. Sekarang, mari kita bawa diskusi ini pulang ke Indonesia. Bagaimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP kita mendefinisikan ini? Apakah kita mengikuti tren global? Disinilah letak perbedaannya yang sangat signifikan. UU KIP kita ternyata mengambil jalan yang berbeda. Alih-alih menggunakan pendekatan multi-indikator yang fleksibel, undang-undang kita sangat terfokus pada satu aspek saja, sumber pendanaan. Hanya sumber pendanaan? Serius? Betul. Coba kita lihat bunyi pasal 1 angka 3. Badan publik didefinisikan sebagai lembaga negara atau, ini bagian pentingnya, organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Frasa sumber dana ini menjadi kata kunci yang menentukan segalanya. Bukan fungsi, bukan kontrol, bukan kekuasaan monopoli, tapi murni dari mana uangnya berasal. Tunggu sebentar. Kalau definisinya sesempit itu, berarti sebuah badan bisa saja menjalankan fungsi yang sangat vital untuk negara, mengelola triliunan rupiah aset publik, tapi selama mereka bisa berargumen bahwa dana operasionalnya tidak secara langsung dari APBN, mereka bisa lolos dari kewajiban transparansi. Anda baru saja menunjukkan celah hukum terbesar dalam UU ini. Dan ada satu kasus raksasa di sektor migas yang menjadi contoh sempurnanya. Kasus SKK Migas. Iya, ini kasus yang sangat krusial. Bisa dijelaskan posisinya? Tentu. SKK Migas, dulu namanya BP Migas, ini kan tugasnya luar biasa penting. Mereka ibarat manajernya negara untuk seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Mereka yang bernegosiasi dengan kontraktor-kontraktor raksasa dunia, kayak Chevron atau ExxonMobil, atas nama bangsa Indonesia. Jelas sekali ini fungsi kenegaraan. Iya kan? Tapi saat publik meminta informasi, mereka menolak dengan argumen bahwa mereka bukan badan publik. Dan argumen ini sayangnya menang di pengadilan. Bagaimana bisa? Apa alasan pengadilan? Alasannya persis seperti yang Anda duga tadi. Pengadilan setuju dengan argumen SKK Migas bahwa anggaran operasional mereka tidak berasal dari APBN. Secara teknis, dana mereka berasal dari semacam imbalan atau fee dari hasil minyak yang dijual, yang mekanismenya diatur lewat peraturan pemerintah, bukan lewat pos anggaran APBN biasa. Jadi, secara akuntansi, uang itu tidak mampir dulu ke kas negara sebelum dipakai oleh mereka. Itu kan hanya teknis pembukuan. Substansinya tetap saja uang negara dari sumber daya alam milik publik. Tepat. Tapi celah hukum itulah yang dimanfaatkan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana definisi yang terlalu kaku dan hanya fokus pada sumber dana bisa menjadi bumerang. Sebuah badan yang memegang kunci kekayaan alam negara bisa lepas dari kewajiban transparansi. Salah satu sumber Anda bahkan mengajukan pertanyaan retoris yang tajam. Apakah ini kesalahan penerapan hukum atau memang hukumnya yang bermasalah? Nampaknya ini lebih ke masalah desain hukumnya itu sendiri. Oke, jadi di satu sisi, fokus pada sumber dana ini menciptakan celah besar yang dimanfaatkan SKK Migas untuk berkelit.
Tapi di sisi lain, saya lihat di sumber Anda ada kasus yang justru kebalikannya, di mana definisi dana masyarakat ini diterapkan ke entitas yang sama sekali tidak kita duga, sebuah supermarket. Bagaimana ceritanya Alfamart bisa dianggap badan publik? Nah, inilah sisi lain dari mata uang yang sama. Kasus Alfamart ini adalah putusan dari Komisi Informasi Pusat yang sangat berani dan menjadi jurisprudensi penting. Ceritanya berawal dari seorang konsumen yang meminta rincian pengelolaan donasi yang biasa dikumpulkan di kasir Alfamart. Tentu saja Alfamart menolak dengan argumen klasik, "Kami perusahaan swasta, bukan urusan Anda." Lalu bagaimana Komisi Informasi memutuskannya? Komisi Informasi kembali ke definisi harfiah dalam UU KIP tadi. Ingat frasa sumber dana dari sumbangan masyarakat. Iya. Para komisioner melihat buktinya. Mereka bilang, lihat, Alfamart ini kan secara aktif dan sistematis meminta dan mengumpulkan donasi dari pelanggan di ribuan gerainya. Uang kembalian yang sering kita relakan itu, menurut mereka jelas-jelas adalah sumbangan masyarakat seperti yang dimaksud undang-undang. Jadi karena mereka mengelola sumbangan masyarakat, status mereka berubah. Ketat, Komisi Informasi memutuskan bahwa sepanjang Alfamart melakukan kegiatan pengumpulan dana publik tersebut, maka untuk urusan pengelolaan dana itu ia terikat pada UU KIP dan harus transparan. Ini sebuah terobosan. Putusan ini menegaskan bahwa status badan publik itu tidak permanen melekat pada satu entitas, tapi bisa timbul ketika entitas itu melakukan aktivitas tertentu. Bayangkan, uang receh kembalian belanja yang sering kita lupakan semenit kemudian, ternyata secara hukum mengubah status perusahaan retail raksasa itu. Wow, ini implikasinya bisa sangat luas. Apakah ini berarti setiap toko atau bahkan warung kecil yang menaruh kotak amal di mejanya, secara teori juga bisa dianggap badan publik terkait pengelolaan dana itu? Secara teoretis ya, ini memang membuka kotak Pandora. Tentu ada skala dan proporsionalitas yang harus dipertimbangkan. Tapi prinsipnya sudah ditetapkan. Ketika sebuah badan hukum privat dengan sengaja dan terstruktur meminta dan mengelola uang dari publik, maka pada saat itu juga melekat kewajiban untuk transparan kepada publik yang menjadi donaturnya. Dan sebenarnya ide bahwa perusahaan swasta harus terbuka dalam hal-hal tertentu itu bukan hal baru di hukum Indonesia, kan? Bukan sama sekali, sumber Anda juga menyoroti ini. UU KIP ini hanya salah satunya. Kita punya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang melajibkan perusahaan pemberi dampak lingkungan untuk mempublikasikan analisisnya. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menuntut mereka jujur soal spesifikasi produk. Bahkan UU Perseroan Terbatas sudah sejak lama mewajibkan sektor tertentu seperti bank, asuransi, atau perusahaan TBK untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi ide transparansi di sektor swasta itu sudah ada? UU KIP hanya memperluasnya ke konteks yang baru. Jadi kalau kita rangkum sampai di sini, kita punya sebuah dilema. Definisi badan publik di Indonesia yang fokus pada sumber dana, ternyata di satu sisi terlalu sempit sehingga meloloskan raksasa seperti SKK Migas, tapi di sisi lain bisa jadi sangat luas hingga menjerat supermarket karena donasi konsumen. Ini kan menunjukkan ada ketidakpastian hukum yang serius. Apa dampak nyata dari ketidakjelasan ini? Dampak paling signifikannya, seperti yang disorot dalam sumber Anda, adalah masalah kepatuhan. Ketidakjelasan ini membuat putusan Komisi Informasi seringkali tidak punya gigi. Ambil contoh kasus SKK Migas tadi, atau kasus lain yang juga disebut yaitu dengan Bank BNI Syariah. Meskipun Komisi Informasi sudah memutuskan mereka harus membuka informasi, badan-badan ini bisa dengan mudah menolak untuk patuh. Dengan alasan apa mereka menolak? Dengan alasan mereka merasa atau berkeyakinan bahwa mereka bukanlah badan publik menurut interpretasi mereka sendiri. Mereka akan terus melawan di pengadilan, prosesnya bisa bertahun-tahun, dan pada akhirnya putusan Komisi Informasi jadi macan kertas. Tidak bisa dieksekusi. Ini menciptakan frustrasi di kalangan masyarakat. Jelas ini masalah yang harus diperbaiki. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Apakah sumber-sumber Anda menawarkan jalan keluar atau rekomendasi untuk memperjelas kriteria ini di Indonesia? Ya, di bagian akhir, salah satu sumber mencoba menyintesiskan praktik terbaik global dan kebutuhan lokal untuk mengusulkan kriteria yang lebih komprehensif. Idenya adalah untuk beralih dari satu indikator tunggal, yaitu sumber dana, ke beberapa indikator, mirip seperti yang dilakukan negara lain. Apa saja kriteria yang diusulkan itu? Ada beberapa. Pertama, jika mereka melakukan kegiatan yang berdampak signifikan pada lingkungan hidup, ini sejalan dengan UU Lingkungan. Kedua, tentu saja jika mereka mengelola dana publik, seperti kasus donasi Alfamart. Ketiga, jika mereka berstatus perusahaan terbuka atau TBK yang memang sudah punya kewajiban pelaporan yang lebih ketat.
3 kriteria itu terdengar masuk akal dan sudah ada presidennya. Apakah ada lagi? Ada satu lagi, yang keempat, dan ini mungkin yang paling penting untuk masa depan, yaitu jika perusahaan tersebut memiliki kuasa atau kendali yang signifikan atas kehidupan publik. Ini adalah kriteria kekuasaan yang kita bahas di awal tadi. Ah ya, Contoh paling gamblang yang diberikan adalah Google. Google. Kenapa spesifik Google? Karena Google dan raksasa teknologi lainnya punya pengaruh yang luar biasa besar. Mereka mengontrol informasi yang kita lihat, data pribadi kita, bahkan cara kita bernavigasi dan berkomunikasi. Hampir tidak ada orang di era modern yang bisa sepenuhnya lepas dari produk mereka. Kekuasaan mereka atas ruang publik digital mungkin sudah melebihi beberapa lembaga negara. Nah, menurut usulan ini, perusahaan dengan tingkat pengaruh sebesar itu seharusnya tidak bisa lagi berlindung di balik status perusahaan swasta murni. Mereka punya tanggung jawab publik yang lebih besar. Jadi, perjalanan kita hari ini membawa kita dari definisi global badan publik yang luas dan fungsional, lalu menyelam ke pendekatan unik Indonesia yang sangat fokus pada sumber dana. Kita lihat bagaimana fokus tunggal itu menciptakan anomali, meloloskan badan pengelola migas, tapi di saat yang sama membuka pintu transparansi baru bagi pengelola donasi di supermarket. Ini adalah pertarungan keseimbangan yang tidak akan pernah selesai. Di satu sisi, ada hak perusahaan untuk menjaga rahasia dagang dan operasionalnya. Di sisi lain, ada hak publik untuk tahu, terutama ketika tindakan, layanan, atau dana yang dikelola perusahaan itu sudah menyentuh denyut nadi kepentingan publik. Garis batasnya akan selalu menjadi perdebatan. Sumber-sumber Anda telah membawa kita memahami perdebatan itu sampai hari ini, tapi ini memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang menggelitik di benak saya. Di era digital sekarang, platform media sosial dan perusahaan e-commerce raksasa itu kan menguasai data dan punya pengaruh luar besar terhadap opini, ekonomi, bahkan demokrasi. Mereka tidak selalu menggunakan dana APBN dan tidak mengumpulkan donasi seperti Alfamart. Berdasarkan semua yang telah kita diskusikan, menurut Anda, apakah sudah saatnya kita secara serius menganggap mereka sebagai badan publik di era informasi ini dan menuntut transparansi, misalnya soal algoritma mereka atau cara mereka menangani data kita? Di mana kita harus menarik garis batasnya di masa depan yang semakin digital ini?